semua. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bicarain tentang perkembangan bahasa Indonesia nih. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Brigita Keisha. Dan saya Cita Pramesti. Eits, gak lupa nih sama teman dari kelompok 4 ada Eka, Afifah, sama Dian. Nah, di sini kita juga kedatangan narasumber kita, yaitu ada mahasiswa yang aktif baik secara akademik maupun non akademik nih. Jadi mungkin bisa dikenalin dulu Pak, namanya siapa? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Aiman Azhar, bisa dipanggil Aiman. Aku dari program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2023. Nah, di podcast kali ini tuh kita untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ngomongin tentang bahasa Indonesia nih guys, belakangan ini kan makin banyak perhatian tentang potensi bahasa kita sebagai bahasa internasional. Sebagai contohnya tuh di beberapa negara bahkan bahasa kita udah dijadiin program studi di universitas mereka. Nah, di beberapa platform digital pun bahasa Indonesia pun itu sudah mulai disediakan. Nah, maka dari itu kita akan membahas nih gimana sih perkembangan bahasa Indonesia untuk menuju bahasa internasional nantinya. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama kali ya. Nah, menurut kakak sendiri nih, gimana sih sejarah awal perkembangan bahasa Indonesia itu sampai bisa jadi akhirnya bahasa persatuan negara kita? Oke, langsung aku jawab kali ya untuk mempersingkat waktu juga. Awal mulanya pembentukan bahasa Indonesia ini sendiri itu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda bagi bangsa ini. Nah, ini merupakan lahirnya bahasa Indonesia juga, teman-teman. Hal ini tertuai dalam butir Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berarti di sini kan ada pesan untuk penobatan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, teman-teman. Nah, mulai saat Sumpah Pemuda itu selanjutnya bahasa Indonesia ini digunakan sebagai media pers, media pergerakan untuk para pemuda-pemuda kala itu untuk melakukan estafet perjuangan bagi bangsa ini. Nah, melalui penerbitan ini, melalui pers ini menggunakan bahasa Indonesia itu mengumandangkan cita-cita bangsa Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan melalui pers. Dan juga mulai saat itu banyak karya sastra berbentuk bahasa Indonesia mulai muncul pada saat itu, Kak. Sejak 28 Oktober 1928 itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut kakak sendiri apa sih faktor yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Oke, faktor menurut saya ini personal opinion ya, itu kalau berbicara bahasa internasional itu kan kita tuh harus menjadi negara adidaya dulu, negara maju, bukan negara berkembang. Dan negara kita tuh memiliki power serta pengaruh yang sangat besar bagi kancah internasional gitu. Nah, kalau berbicara faktornya, mungkin ada banyak ya faktornya, bisa dari pendidikan mengenai sumber daya manusia itu sendiri, dimana kita tahu gitu loh, pendidikan pada saat ini hampir 80 tahun Indonesia merdeka itu masih kurang mumpuni ya Kak ya, dimana saudara-saudara kita yang ada mungkin di timur negara ini, mungkin di pelosok-pelosok negeri ini, itu mereka kan sangat kaya akan sumber daya alam, namun mirisnya mereka tidak mendapatkan pendidikan gitu. Nah, itu kan salah satu mungkin penghambat ya bagi bangsa ini untuk melanjutkan estafet bahasa Indonesia ini. Nah, kemudian dari poin pertama yang saya sebutkan itu kan ada lanjutan itu mengenai berbagai suku di Indonesia ini kan masih bersifat kedaerahan, itu pun bisa menjadi hambatan bagi bangsa ini untuk menjadi bahasa Indonesia yang go internasional gitu.
Kemudian banyak sektor yang kita belum mumpuni sih saya rasa, seperti perdagangan, mungkin pariwisata. Pariwisata seperti yang kita tahu, banyak orang luar itu kan baru mengetahui Bali ya, belum mengetahui seperti keindahan-keindahan lain mungkin di Papua, di Maluku, Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya sampai Sabang gitu. Nah, itu pun saya rasa sektor pariwisata masih menjadi hambatan untuk bahasa Indonesia menjadi go internasional. Kemudian ada budaya dan kesenian. Kita kalau secara fokus di diplomasi secara budaya dan kesenian itu kan salah contoh kita memakai batik. Ini kalau batik dikenalkan secara luas, dimasifkan secara luas, ini kan bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri itu. Nah, kemudian bisa jadi bangsa Indonesia mungkin dianggap loh. Nah, ini kan bisa jadi sebagai poin plus bahasa Indonesia digunakan di forum-forum internasional gitu. Itu sih beberapa hambatan mungkin ya yang menjadikan bahasa Indonesia ini belum menjadi bahasa internasional, belum aja sih. Mungkin nanti ada waktunya. Selanjutnya ada nggak sih negara yang udah masukin bahasa Indonesia dalam kurikulum mereka? Kalau berdasarkan riset tadi ada beberapa sih negara-negara, misal di UK, Korea Selatan itu mulai memasukkan program studi bahasa Indonesia di dalam universitas mereka. Salah satu pilihan program studi gitu. Australia, Amerika Serikat itu udah mulai sih, tapi belum semasif itu ya saya kira. Tuh. Nah, lalu menurut kakak sendiri tuh gimana sih sikap masyarakat Indonesia dalam seharusnya menyikapi perkembangan dan agar tetap menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia di tengah era globalisasi ini kan banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita gitu ya kan. Gimana caranya masyarakat Indonesia itu dapat menyikapi hal tersebut? Oke, kalau kita bicara era globalisasi, apalagi di masa internet yang sangat masif ini ya, banyak informasi yang masuk, kebudayaan yang masuk, teknologi yang grafiknya eksponensial secara cepat melalui hukum Moore's Law itu. Nah, saya kira yang pertama harus dilakukan sebagai tindakan sikap itu mengetahui jati diri bangsa kita sendiri. Dimana setelah kita tahu jati diri kita siapa, itu kita akan otomatis menjaga bahasa kita, kebudayaan kita, warisan leluhur kita. Nah, jadi salah satu yang mungkin saya highlight yang kita harus fokus ke jati diri kita sih, begitu. Terus menurut kakak sendiri nih, campur tangan bahasa asing dan budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia itu bisa nggak sih menghambat perkembangan bahasa Indonesia sendiri itu di sini? Kalau personal opinion, saya kira enggak ya, malah saya berpikir bahwa setiap masyarakat Indonesia harus bisa menguasai setidaknya satu bahasa asing, entah itu Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, Italia, dan sebagainya, Korea. Itu saya kira mereka malah harus bisa menggunakan bahasa tersebut. Untuk apa? Bukan sekedar kita bisa berkomunikasi dengan mereka atau orang yang berasal dari negara tersebut, melainkan kita bisa mengetahui cara berpikir mereka itu seperti apa. Misal yang baru ngetren saat ini kan growingnya artificial intelligence, di mana China baru-baru ini 2 bulan ini ya itu mengeluarkan AI yang sangat canggih, mengalahkan OpenAI milik Sam Altman itu. Di mana China ini kan secara AI itu menjatuhkan saham-saham teknologi di Amerika. Nah, jika kita misal ingin belajar teknologi seperti artificial intelligence, humanoid robotik, itu otomatis kita harus bisa berbahasa Cina dong. Dimana Cina ini kan menjadi
sorotan utama gitu loh. Nah, untuk itu kita harus bisa berbahasa Cina, entah apapun itu. Inggris juga penting teman-teman. Gitu sih menurut saya, harus bisa, bukan malah menghambat gitu. Nah, tadi itu jawabannya menarik banget ya. Jadi kita tahu kalau bahasa Indonesia itu lahir pada sebuah pemuda dan kemudian diresmikan pada tahun 1945. Nah, bahasa internasional itu nggak menghambat kita buat tahu dalam dunia luar, tetapi bisa juga asalkan tidak mengetahui jati diri kita sebagai bahasa Indonesia. Nah, menurut Kak Aiman sendiri ada nggak sih pesan untuk penonton agar tidak melupakan bahasa Indonesia? Balik lagi sih, yang pertama harus mengetahui jati diri kita, siapa kita. Dengan berbahasa Indonesia, kita harus bangga itu teman-teman, bahwa bahasa ini bukan lahir dalam semalam, melainkan sudah hampir 1 abad yang lalu ya. Bahasa ini mulai masif digunakan, yaitu pada saat Sumpah Pemuda 1928. Nah, itu menjadikan ciri jati diri kita yang sebenarnya sebagai bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia, gitu sih. Oke, baiklah, makasih buat Kak Iman ya yang Iya, sama-sama. menghadiri podcast ini sebagai narasumber dan sharing-sharing mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, dengan melakukan podcast ini diharapkan teman-teman bisa membantu untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton hingga selesai. Nah, cukup materinya cukup sampai sini. Kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami kelompok 4 kami undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.